Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan pelajaran IPA kelas 8 pada modul yang kedua, yaitu gerak pada makhluk hidup dan benda. Gerak pada makhluk hidup. Yang pertama, kita mempelajari tentang gerak pada tumbuhan. Gerak tumbuhan dipengaruhi oleh rangsang. Berdasarkan asal rangsang, gerak tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi gerak autonom atau endonom, gerak esionom, dan gerak higroskopis. Yang pertama, gerak autonom atau gerak endonom. Gerak autonom diperkirakan terjadi akibat rangsang yang berasal dari tumbuhan sendiri. Sebagai contoh, 1. Gerak melingkar aliran sitoplasma dalam sel daun Hydrilla verticillata. 2. Gerak tumbuhnya akar, batang, daun dan bunga akibat respons dari pertumbuhan. Ketiga, gerak melengkungnya kuncup daun akibat perbedaan kecepatan tumbuh. Ini adalah gambar dari daun Hydrilla verticillata. Terjadi aliran sitoplasma di dalam tubuh tumbuhan Hydrilla verticillata. Kecepatan tumbuh. Biji tanaman kacang tanah mula-mula ditanam pada hari pertama akan keluar akar. Kemudian pada hari kedua akan tumbuh tunas dan bertambah akar. Pada hari ketiga jumlah akar semakin bertambah dan tunas menjadi lebih tinggi. Akhirnya tumbuh daun lebih dari satu dengan perakaran yang lebih lengkap. Ini adalah pertumbuhan biji tanaman yang disinari oleh sinar matahari sehingga dapat melakukan proses fotosintesis dengan sempurna. Ini adalah contoh melengkungnya pohon atau bunga karena kecepatan tumbuh. Contoh ini adalah pohon dari petai Cina juga melengkung karena mengikuti kecepatan pertumbuhan. Gerak pada tumbuhan esionom dipengaruhi oleh rangsang dari luar tanaman atau sekitar lingkungan. Gerak esionom dibagi menjadi 3, yaitu tropisme, nasti, dan taksis. Pada gerak esionom terdiri dari 5 macam, yaitu fototropisme, geotropisme, tigmotropisme, kemotropisme, dan hidrotropisme. Gerak nasti juga dibedakan menjadi 5, yaitu fotonasti, niktinasti, termonasti, seismonasti, dan nasti kompleks. Yang ketiga, yaitu gerak taksis, dibagi menjadi 2, yaitu kemotaksis dan fototaksis. Gerak tumbuhan dibagi juga dalam bentuk yang disebut sebagai higroskopis, yaitu gerak tumbuhan karena rangsang kadar air tumbuhan pada tanaman. Yang kedua, gerak esionom. Kita bahas satu persatu.
Gerak eksionom dibedakan menjadi tropisme, nasti, dan taksis. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Geotropisme dibedakan menjadi dua, yaitu geotropisme positif dan geotropisme negatif. Tropisme positif adalah gerak tumbuhan yang mendekati sumber rangsang, sedangkan tropisme negatif adalah gerak tumbuhan menjauhi rangsang. Fototropisme adalah gerak tumbuhan ke arah cahaya. Contohnya, gerak pada bunga matahari menuju arah datangnya cahaya matahari. Yang kedua, stigmotropisme atau haptotropi adalah gerak membelitnya ujung batang tumbuhan akibat bersentuhan dengan ajir atau batang tumbuhan lain. Contohnya, membelitnya tanaman kacang panjang, ketimun, markisa pada ajir tumbuhan inang. Geotropisme adalah gerak tumbuhan menuju arah gravitasi bumi atau geotropisme positif dan menjauhi gravitasi bumi atau geotropisme negatif. Pada gambar ini, geotropisme positif dimiliki oleh perakaran yang menuju ke pusat bumi. Sedangkan geotropisme negatif adalah gerak batang tumbuhan yang menjauhi bumi dan dia tumbuh ke atas, sehingga disebut geotropisme negatif. Hidrotropisme adalah gerak tumbuhan menuju air. Berasal dari kata hidro adalah air. Contohnya adalah gerak ujung akar menuju tempat yang berair. Kemotropisme adalah gerak tumbuhan ke arah rangsang berupa zat kimia. Contohnya, gerak ujung akar menuju tempat yang mengandung banyak mineral. Sehingga perakaran yang tumbuh dalam tanah yang banyak mengandung zat-zat mineral, maka akan bergerak leluasa menyerap unsur hara dan air sehingga pertumbuhan tanaman menjadi lebih subur. 2. Gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Yang pertama, kita pelajari tentang fotonasti. Foto berasal dari arti cahaya. Gerak ini terjadi akibat rangsang cahaya matahari. Contohnya, bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa yang mekar pada sore hari. Yang kedua, yaitu seismonasti atau tigmonasti. Gerak ini terjadi akibat rangsang berupa sentuhan atau getaran. Contohnya, daun putri malu atau Mimosa pudica mengatup ketika disentuh. Dan tumbuhan Venus atau Dionea muscipula yang mengatup apabila ada serangga yang hinggap di permukaan bagian dalam daunnya.
Niktinasti. Niktinasti adalah gerak tumbuhan akibat rangsang berupa suasana malam hari. Nikti adalah malam. Gerak ini disebut juga sebagai gerak tidur. Contohnya, daun petai Cina, daun putri malu, dan daun kersen yang mengatup pada malam hari. Ini adalah gambar dari tumbuhan petai Cina. Ini adalah tumbuhan dan buah kersen. Yang berikut kita pelajari tentang termonasti. Termonasti adalah gerak tumbuhan akibat rangsang suhu. Contohnya, bunga tulip di Belanda, di negara Belanda ya, yang mekar apabila suhu lingkungan akan naik dan akan menguncup apabila suhu lingkungan turun. Kemonasti. Gerak ini terjadi akibat rangsang zat kimia. Contohnya, mulut daun atau stomata yang membuka pada siang hari akibat adanya gas karbon dioksida di udara untuk melakukan fotosintesis. Hidronasti. Gerak hidronasti terjadi akibat adanya rangsang air. Contohnya, tumbuhan alang-alang pada musim kemarau menggulung untuk mengurangi penguapan. Nasti kompleks. Gerak nasti kompleks terjadi akibat pengaruh beberapa rangsang, lebih dari satu rangsang. Contohnya, gerak membuka dan menutupnya stomata atau mulut daun yang dipengaruhi oleh kandungan karbon dioksida, cahaya matahari, zat kimia, air, dan suhu. Yang ketiga adalah gerak taksis. Taksis adalah gerak berpindah tempat, baik salah satu bagian tumbuhan atau seluruh bagian tumbuhan. Berdasarkan macam rangsang, gerak taksis dibedakan menjadi fototaksis dan kemotaksis. Fototaksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuh-tumbuhan karena pengaruh rangsang cahaya. Contohnya adalah gerak kloroplas ke sisi sel yang memperoleh cahaya. Yang kedua adalah kemotaksis. Gerak tumbuhan karena rangsang zat kimia. Yang ketiga yaitu gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak bagian tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air atau kelembaban di dalam sel, sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata pada sel-sel penyusunnya. Contohnya, gerak membukanya sporangium pada tumbuhan paku dan pada tumbuhan lumut. Contoh yang kedua, pecahnya kulit buah tumbuhan polong-polongan yang sudah kering. Ini adalah contoh gerak membukanya kotak spora pada tumbuhan paku. Sehingga kita sering mendapati tumbuhan paku apabila daunnya sudah tua, dia akan berwarna kecoklatan.
Disitulah terdapatnya spora. Spora kemudian dia jatuh apabila mendapatkan lingkungan yang cocok, maka dia akan tumbuh menjadi individu baru. Contoh yang kedua yaitu gerak pecahnya buah polong-polongan. Contohnya seperti pohon petai Cina yang sudah tumbuh buahnya apabila semakin lama semakin tua kulit buahnya akan berwarna coklat sehingga akan mengelupas, lama-lama akan mengelupas dan biji dari petai Cina itu akan jatuh dari kulitnya. Demikian video pembelajaran kita yang pertama tentang gerak benda, gerak pada makhluk hidup dan benda. Kita mempelajari tentang gerak tumbuhan. Demikian, terima kasih atas seluruh perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.